Kepada semua kaum muslimin, sudah saatnya kita hari ini berdoa kepada Allah untuk kehancuran Amerika sehancur-hancurnya. Ya Allah, binasakan mereka. Ya Allah, hancurkan mereka. Padahal di Amerika itu, teman-teman, mayoritas umatnya mendukung kemerdekaan Palestina. Kenapa negaranya yang harus dihancurkan? Kepada semua kaum muslimin, sudah saatnya kita hari ini berdoa kepada Allah untuk kehancuran Amerika sehancur-hancurnya. Ya Allah, binasakan mereka. Ya Allah, hancurkan mereka. Amerika bahkan menjadi donatur yang paling banyak di antara yang lain. Dicatat, teman-teman, bahwa donasi yang disalurkan oleh Amerika itu jauh lebih banyak daripada Indonesia, dan kalian ingin menghancurkan Amerika. Umat muslim di sana sudah mulai banyak mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam. Bahkan ratusan jutaan umat sudah mulai memeluk Islam di sana. 3.000 masjid kurang lebih di sana sudah berdiri. Dan ia mau kalian hancurkan itu. Apa gak mikir, ya Allah? Iran, jika Amerika targetkan infrastruktur kami, maka balasan kami bukan lagi mata ganti mata, tapi ganti kepala, tangan, dan kaki. Ini fotonya Mujtaba Khomeini ya, kalau tidak salah ya, yang dimana digembar-gemborkan sebagai tokoh yang paling hebat dan bisa menaklukkan Amerika. Bisa menaklukkan Amerika. Cari foto yang serem untuk apa? Dibuat postingan seperti ini. Padahal sekarang di Iran sana tengah krisis, teman-teman. Krisis yang luar biasa. Lalu dikomentari oleh netizen, ini baru negara dengan pemimpin yang dirindukan oleh rakyatnya. Rakyatnya sendiri telah dibantai oleh rezim ini sejumlah 36.000 kurang lebih. Rakyat mana yang rindu dengan pembunuh seperti ini? Nah, ini pemberitaan di Indonesia, teman-teman, yang sangat luar biasa halu. Seolah-olah bisa dengan mudahnya mengalahkan Amerika begitu. Dan kita lihat komentar-komentarnya. Jangan bandingkan dengan Presiden Konoha seperti langit dan bumi. Siap. Pandang matanya, tak semua orang memilikinya. Sehat-sehat semoga, biar Allah selalu melindungi pemimpin Iran beserta rakyatnya. Melindungi pembunuh, teman-teman. Malu banget rasanya punya presiden dilecehkan Trump. Disuruh Trump pegangin map. Jadi ini sebenarnya netizen yang awam, tidak paham masalah keamanan negara, teman-teman. Dan ketika kita berbicara masalah seperti ini, banyak mulut-mulut sumbing yang berkoar-koar bahwa kita akan menghancurkan negara Amerika. Kepada semua kaum muslimin, sudah saatnya kita hari ini berdoa kepada Allah untuk kehancuran Amerika sehancur-hancurnya. Ya Allah, binasakan mereka. Ya Allah, hancurkan mereka. Jadi saya makin bingung, teman-teman. Kenapa mereka mengajarkan kehancuran terhadap negara? Ya, apalagi sampai mendoakan kehancuran Amerika. Amerika harus diginikan, digitukan. Apakah tidak pernah ingat kepada sejarah Sulh Hudaybiyah? Bahwa Nabi SAW pernah berdamai, bahkan sampai 10 tahun, teman-teman. Berdamai dengan orang-orang Yahudi untuk menjaga stabilitas dakwah. Wah, tapi kenapa sekarang ini mengidamkan perang, kehancuran kepada negara lain? Apa tidak punya visi misi atau niat untuk berdakwah gitu di Amerika? Apa tidak punya visi misi? Ini pemberitaan di Indonesia. Begini-begini isinya. Amerika begini, Amerika sesumbar, Amerika, pokoknya kok beritanya begitu terus ya. Template, beritanya template. Apa gak mikir ya? Sampai-sampai ada tokoh yang mengucapkan kita doakan agar Amerika hancur. Padahal di Amerika itu, teman-teman, mayoritas umatnya mendukung kemerdekaan Palestina. Kenapa negaranya yang harus dihancurkan? Kepada semua kaum muslimin, sudah saatnya kita hari ini berdoa kepada Allah untuk kehancuran Amerika sehancur-hancurnya. Ya Allah, binasakan mereka. Ya Allah, hancurkan mereka. Ini SDM rendah di Indonesia ketika mendapatkan pemberitaan-pemberitaan diusung narasi begini-begini tentang Iran, mereka getol-getolan membela, mereka getol-getolan berpihak sampai mereka ini ingin menghancurkan sebuah negara. Perhatikan di Israel. Di Israel saja nih, umat muslim di sana berkembang. Umat muslim di Israel berkembang, teman-teman. Nah, sekarang kita balik. Tapi masjid-masjid di Iran itu tidak aman. Dihancurkan, dibakar, dirobohkan. Ulama-ulamanya diculik. Bahkan masjid pun sekarang ini di Iran sudah mulai tidak ada. Dilenyapkan, masjid-masjid Sunni sudah mulai dilenyapkan. هل صحيح أنه لم يكن هناك في طهران مسجد للسنة كي تصلي فيه عندما ذهبت؟
لم يكن ولا يزال إلى الآن حسب معلوماتي حتى الآن؟ لا يوجد مسجد لأهل السنة. كنا نصلي في الملحقية السعودية، عبارة عن كراج سيارات يفرغ يوم الجمعة وتفرش فيه سجادات الصلاة ونصلي، وليس هناك صوت في خارج المبنى وإنما داخلي. وهناك مدرسة باكستانية ترفع منها مقاعد الطلبة ويفرش ويصلون ثم يذهبون، فلا يوجد. وكان حتى على هذا في احتجاج من الإيرانيين أنه يجب أن تصلوا في مسجد طهران، جامعة طهران، لأن المسلمين يجب أن يكونوا يد واحدة والخطيب واحد. فكان إحنا ردنا أنه عدد سكان طهران حوالي 12 مليون، والذين يصلون في جامعة طهران 60,000 مثلا، يعني أين بقية المسلمين يعني. Sebagaimana mereka menghancurkan 15.000 kurang lebih masjid di Suriah. Ya, orang-orang Syiah Rafidhah ini yang berasal dari Iran ini, mereka sudah menghancurkan 15.000 kurang lebih masjid Sunni di Suriah. Apa namanya ini kalau bukan agama teror? Miris ketika melihat orang-orang Indonesia yang baru melek dengan berita-berita ini lalu meneriakkan kehancuran kepada negara orang. Padahal di negara orang tersebut banyak umat muslimnya dan tidak mikir mereka ke sana. Beda dengan Amerika. Amerika menyerang Iran yang dilumpuhkan apa? Tatanan militernya, kemampuan rudalnya, kemampuan nuklirnya, petinggi-petinggi rezimnya, bukan memerangi rakyatnya. Tapi beda dengan Iran, ketika mereka menjajah negara-negara di Ardus Syam, apa yang mereka lakukan? Yang diserang duluan orang-orang sipil. Yang dibantai itu orang sipil. 1,5 juta yang dibantai oleh orang-orang Syiah Rafidhah ini. Ini kan konyol. Bahkan ada yang berani berkomentar ya untuk melancarkan fitnahnya ya seperti ini. Lu pikir Saudi enggak? Korban perang di Suriah menurut data aja 150.000. Ini data dari mana 150.000 ini di Suriah? Wong catatannya 500 sampai 700.000 yang dibantai oleh Syiah Rafidhah. Lalu dia komentar, sedangkan korban perang Yaman yang dimulai oleh Saudi itu berjumlah 300.000. Dan komentar ini adalah komentar bunuh diri, yang dimana menuduh Arab Saudi sebagai pelaku genosida di Yaman. Padahal pelakunya adalah Syiah Houthi. Secara internasional, diakui oleh PBB, Arab Saudi datang ke Yaman sesuai dengan permintaan pemerintahan Yaman untuk membela negara Yaman dari penjajahan Houthi. Dan perhatikan apa yang dilakukan Houthi, tercatat melalui berita sejarah, bahkan diakui oleh PBB dan pengamat perang bahwa Houthi yang dipelopori oleh Iran melakukan serangan yang secara membabi buta, teman-teman. Serangan artileri dan roket dari Houthi ini tidak pandang bulu, ditembakkan ke berbagai macam tempat yang dimana di situ padat penduduk. Orang-orang sipil tak bersalah yang menjadi korban serangan Houthi. Bukan Arab Saudi. Arab Saudi datang, militer Saudi datang ke sana untuk membela Yaman dari penjajahan Houthi, teman-teman. Nah, ini berusaha untuk dibangun bahwa pelakunya Arab Saudi. Nah, inilah yang disebut propaganda. Dan berita ini bukan kata saya. Pengamat politik, pengamat perang, PBB, pemerintahan Yaman sendiri, pemerintahan Arab Saudi sendiri memberitakan bahwa rudal-rudal, balistik-balistik atau alat-alat berat yang ditembakkan oleh Houthi itu mengarah pada pemukiman padat penduduk. Arab Saudi lagi yang mau dikambing hitamkan. Padahal pelakunya Syiah. Kembali lagi kepada ajaran Syiah. Syiah ini memang punya ajaran membunuh Muslim Sunni, membunuh Nasibi adalah ibadah bagi mereka. Sehingga apa? Mereka tidak segan untuk meluncurkan roketnya, balistiknya, bahan peledak massalnya. Untuk apa? Membunuh warga Muslim Sunni. Nah, dikambing hitamkan lagi bahwa Arab yang nyerang Yaman. Ini kan ngaco. Bahkan Syiah Houthi ini tercatat bukan cuma menembakkan rudal, roket, bom, dan lain sebagainya. Menempatkan ranjau-ranjau di berbagai macam tempat yang padat penduduk. Dan yang lebih parah, melakukan penahanan. Penahanan terhadap warga-warga sekitar. Lalu apa yang dilakukan? Dibantai, teman-teman. Ada beritanya. Lalu dilanjut sama orang ini. Kemudian invasi Amerika di Irak, di mana Saudi ikut andil membantu Amerika, membantu 3 juta orang. Irak, antum di mana? Nah, ini orang ketika berkomentar seperti ini tujuannya satu, yaitu melemahkan atau nyerang Arab. Padahal menurut sejarah, tetap teman-teman, Saudi itu bukan memerangi negara, tapi memerangi Syiah yang menjajah. Saudi membantu Irak di dalam perang melawan Syiah. Karena apa? Syiah punya track record. Selama sejarah peradaban Syiah, Syiah ini dibangun dengan cara apa? Pemberontakan, pembantaian, dan pemaksaan konversi. Ideologi mereka bukan cuma sekedar ideologi, tapi dibarengi dengan politik untuk berkuasa. Wajar umat Muslim Sunni berhati-hati dengan sikap ini, karena mereka bahaya, teman-teman. Orang-orang Syiah ini bahaya. Mereka ini punya ajaran
membunuh umat muslim Sunni itu ibadah. Jangankan umat muslim Sunni, warganya sendiri dibantai, mereka seperti membantai tikus. Membantai 40.000 kurang lebih warganya sendiri itu seperti membantai tikus. Tidak punya rasa bersalah, bahkan masih melakukan ancamannya kembali, bahwa apabila ada lagi demo-demo seperti itu, maka kalian bukan lagi warga, tapi kalian adalah musuh dan siap untuk membunuh. Nah, tapi di pemberitaan Indonesia, apakah ada yang seperti ini? Memberitakan kebenaran ini? Oh tidak. Pemberitaan yang ada di Indonesia adalah mengagungkan, meninggikan, memuja-muji, mempalawan-pahlawankan Iran sebagai pahlawan muslim, pahlawan Islam. Padahal dia selama perang dengan Israel, yang banyak mendapatkan dampak perang adalah negara Islam. Katanya berperang untuk melindungi Islam. Kenapa rudalnya nyerang negara Islam? Yang jelas-jelas negara Islam melarang wilayahnya untuk dijadikan tempat menyerang Iran. Arab Saudi buat statement tidak boleh nyerang Iran dari wilayahnya. Tapi wilayahnya diserang oleh Iran yang katanya ingin melindungi Islam. Islam apa ini namanya? Ya, saya hanya ingin mengajak kalian berpikir. Masalah jawabannya, silahkan kalian jawab di komentar.